Bro, biasa banyak banget yang nanya sama gua, aman nggak sih kalau ikut TTX? Terus data kita yang dipakai untuk melakukan verifikasi, apa nggak rawan disalahgunakan ya? Aman nggak ya? Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak kalian semua nih yang mau ikutan di TTX. Daftarnya udah oke, giliran mau verifikasi, kan itu kan harus mencantumkan KTP ya. Langsung mikir nih, aduh aman nggak ya? Nah, kalau gue boleh bertanya nih sama kalian ya, menurut kalian nih, data kalian selama ini kira-kira aman nggak? Masih ingat nggak? Ketika kalian itu eh, install aplikasi ya, bikin akun wallet, bikin pinjol, terus lu apply kartu kredit, lu daftar media sosial, itu kan semua mencantumkan data ya. Apalagi yang hobinya belanja, ya kan? Pasti tuh dimintain tuh KTP, terus alamat rumah, nomor handphone, bahkan sampai selfie, ya kan? Buat kalian yang belanja online, kok nggak pernah mikir tuh? Kalian tuh happy aja, seneng aja tuh ngasih data-data itu. Ayo, kalian nggak curiga? Nggak heboh? Tapi giliran TTX minta kalian untuk melakukan verifikasi data yang tujuannya untuk mengamankan akun lo, akun TTX lo, lu jadi heboh. Heboh. Coba deh, coba mikir, coba dipikir lagi teman-teman. Coba teman-teman pikir. Teman-teman mempersoalkan data nih, data-data pribadi nih, ya kan? Tapi tanpa sadari, teman-teman sadari ketika ada teman-teman daftar sosmed, kan? Apply kartu kredit yang tadi udah gue bilang tuh, pinjol dan lain-lain sebagainya. Kalian dengan sukarela memberikan data itu semua tanpa mikir. Giliran TTX mau verifikasi data yang tujuannya, ingat ya, tujuannya satu, mengamankan data. Supaya apa? Supaya orang tuh nggak bisa masuk sembarangan ke akun lu. Ya. Dan yang kedua apa? Memastikan bahwa akun yang lu punya itu adalah akun beneran, bukan akun-akun tuyul, bukan akun-akun bodong. Itu loh tujuannya. Ya. Jadi coba teman-teman mulai pikirkan dan renungkan lagi. Dan satu hal guys, lu tuh ya mindsetnya ketika mau mengikuti sebuah bisnis atau mengikuti sesuatu hal usaha, mindsetnya tuh jangan harus aman dulu. Kalau udah aman baru lu mulai. Kalau mindset lu kayak gitu, mau sampai kapanpun lu gak akan gerak-gerak, lu gak akan jalan. Yang harus menjadi pertanyaan, resikonya segede apa? Hasilnya segede apa? Sebanding gak antara resiko dengan hasilnya? Kalau seandainya resikonya kecil, ya udah lu gas. Tapi kalau seandainya resikonya gede, yang ngapain dilanjutin? Nah, yang gue lihat dari TTX ini, kalau gue lihat bicara soal resiko nih ya, bicara soal resiko, ya gue sih nggak ada resikonya ya. Duit kagak ada. Terus apa lagi? Gue harus stok barang, terus keluarin modal lain untuk membeli sesuatu, nggak ada. Artinya apa? Modal yang gue keluarkan untuk ikut TTX itu sangat-sangat kecil. Ya. Jadi kalau seandainya pun gagal, gue nggak ngerugi apa-apa. Oh bang, tapi kan data kita. Ya elah, kalau soal data, udahlah. Gue juga nggak yakin data gue yang gue pakai untuk di bank, data gue yang gue pakai untuk bikin e-wallet itu aman. Nggak yakin gue. Karena namanya jual beli data mah, ya udah bukan jadi sesuatu hal yang apa ya,
Sudah bukan lagi jadi rahasia umum gitu loh. Jadi yang perlu gua lihat adalah di sini peluangnya segede apa. Potensi suksesnya di TTX itu seperti apa. Jadi kalau gua lihat, wah prospeknya TTX ini ke depannya itu bagus, wah gua sikat. Gua jalani. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, aman nggak sih? Ya namanya bisnis itu nggak ada yang 1000% aman. Bahkan lo mau naruh duit di bank juga, lo jamin bisa aman? Emang lo nggak tahu? Beberapa waktu yang lalu banyak nasabah-nasabah yang kebobolan, kecolongan duitnya. Ayo, artinya apa? Nggak ada yang aman guys. Tapi kalau mau nurutin soal aman mulu, yang ada kita nggak bergerak, kita nggak mulai. Hidup kita selalu dihantui oleh ketakutan. Takut gagal lah, takut inilah, takut itulah. Sehingga kita tidak bisa ngelihat lagi prospek potensi yang terbuka lebar di depan mata kita. Gitu loh. Ingat ya. Jadi teman-teman, kalau ada yang nanya aman nggak sih? Prinsip gua, tidak ada bisnis yang 1000% aman tuh nggak ada. Tapi kalau ditanya peluangnya segede apa? Nah, kalau ditanya peluangnya segede apa, ya gue ngeliat peluang TTX ini cukup besar ya. Karena bicara exchanger, ya ini memang dunianya udah. Sekarang ini kita sudah memasuki namanya era digital. Ya, duit itu sekarang bentuknya digital. Yang namanya uang bukan hanya uang kertas nih, uang kartal yang kita punya nih. Rupiah, dolar, apalagi itu real, atau sikal, atau apalah. Ya, bat, atau apa. Uang itu bukan lagi itu. Uang itu kita sudah mulai masuk dalam yang namanya uang digital. Atau yang biasa kita kenal kripto. Guys, gue ini bukan expert guys. Gue gak expert. Gue ini juga masih newbie, masih cupu. Tapi gue mau belajar. Gue gak mau dihantui oleh kegagalan yang lalu ya. Wah scam, ini scam. Ah udahlah. Kalau mau nurutin scam ya, yang ada tadi itu guys, kita gak akan pernah maju karena kita tidak akan pernah melangkah. Yang penting itu tadi, kita mau belajar aja, mau riset, mau cari tahu, mau memahami, itu yang paling penting guys. Itu yang paling penting. Ya saran gua cuma satu, jangan buta. Jangan buta dan juga jangan terlalu takut. Apalagi lu mau cuma jadi penonton. Wah, udah deh. Kalau lu menjadi buta karena masa-masa lalu, trauma, terus lu jadi penakut sehingga lu tidak bisa melangkah, udahlah guys. Ya sudahlah, gua nggak ngerti lagi mau ngomong apa. So kalau lu tanya sekali lagi sama gua, ikutan TTX ini aman nggak? Gua bisa jawab, tidak ada sesuatu pun yang aman di muka bumi ini. Yang namanya bisnis, tidak ada yang aman. Gak ada yang aman. Pasti selalu ada celah. Celah untuk gagal maupun celah untuk beruntung atau berhasil. Bener gak? Kalau yang setuju sama gue, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel gue ini. Dan gue masih pengen ngobrol banyak lagi tentang TTX yang sedang ngehits, mengguncang hampir di 50 negara. Gak nyampe dalam waktu sebulan sudah mau tembus 40 juta ya pendaftar. Giling, hebat ini, keren banget. Dan yang mau gabung di TTX, jangan lupa lihat di kolom komentar, sudah gue siapin link dan kode undangannya. Ingat ya, TTX ini adalah exchanger, bukan MLM.